wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan sore ini bersama Majelis Ta'lim Rasuna Epicentrum. Kita kembali melanjutkan kajian online dengan membaca buku Bila Ku Mati, catatan tentang kematian. Dan insya Allah yang akan kita bahas adalah firasat kematian. Apakah memungkinkan seorang hamba itu memiliki firasat kematian? Berfirasat artinya dia merasakan kedekatan sebuah kejadian. Walaupun manusia tidak bisa memastikan, namun dalam hal dia memprediksi atau merasakan kedekatan, kemudian disampaikan kepada orang lain, semacam ini boleh saja. Tapi kalau memastikan tidak bisa dilakukan, kan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satupun jiwa yang mati, tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Sebab kapan orang itu mati bagian dari rahasia Allah Ta'ala. Kalau tempatnya saja dia nggak tahu, apalagi waktunya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada satupun jiwa di bumi mana dia akan mati. Kalau tempatnya saja tidak bisa dipastikan, apalagi waktu. Karena memastikan tempat dengan memastikan waktu lebih mudah memastikan tempat. Sehingga orang misalnya punya keinginan, aku pengen mati di Jogja, atau aku pengen mati di Jakarta, atau aku pengen mati di kota A, kota B. Selanjutnya, yang bisa dia lakukan adalah bertahan untuk tidak keluar dari kota itu, sehingga harapannya kalau dia bertahan di sana, nanti dia tidak akan mati di situ. Ya. Allah rahasiakan waktu kematian agar manusia selalu siaga beramal. Sehingga tidak boleh seseorang kemudian merasa saya masih muda, mati saya masih jauh. Nggak ada jaminan. Sebab tidak ada kuburan yang bertuliskan khusus 60 ke atas. Hanya saja ada sebagian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala firasat kematian. Tadi kita sampaikan, firasat adalah merasakan adanya kedekatan dengan peristiwa tertentu. Seperti misalnya firasat akan datangnya bencana, firasat akan datangnya misalnya musibah tertentu. Terkadang ada orang yang merasa ajalnya sudah dekat. Berikut di antaranya. Pertama, firasat Nabi Muhammad SAW terhadap dekatnya kematian beliau. Nabi SAW pernah menyampaikan pesan kepada Fatimah hingga Fatimah nangis. Apa isi pesannya? Inna Jibril kana yu'aridunil Qur'an kulla sanatin marrah. Sesungguhnya Jibril biasa menelaah Al-Quran, mengulang Al-Quran kepadaku sekali setiap tahun. Jadi Jibril datang kepada Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW setoran seluruh Al-Quran yang pernah disampaikan kepada beliau. Dan beliau diberitahu urutannya, karena Jibril ketika turun satu ayat atau sekian ayat, turun satu ayat sekian ayat. Di surat mana, dia tidak sebagaimana urutan mushaf yang kita punya. Saya ulangi. Jadi urutan turunnya Al-Quran itu tidak sebagaimana urutan mushaf yang kita punya. Yang pertama surat Al-Alaq yang turun. Itu pun cuma 5 ayat. Setelah itu surat Ad-Duha. Kemudian ganti lagi surat Al-Muddathir. Lalu surat Al-Muzammil. Jadi Al-Alaq yang belum komplit sudah diselingi dengan beberapa ayat dari surat yang lain. Kemudian sistematika sebagaimana yang saat ini kita dapatkan, ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau baca sesuai dengan urutan. Yang pertama Al-Fatihah, kemudian masuk surat Al-Baqarah, masuk lagi surat Ali Imran dan seterusnya. Dalam setahun Jibril datang kepada Nabi SAW
untuk sekali waktu menelaah semuanya. Walaupun Jibril berkali-kali datang untuk menyampaikan wahyu, tapi untuk telaah Jibril datang sekali dalam setahun. Wa innahu aradhanil amarratain, tapi untuk tahun ini Jibril datang 2 kali. Wala arahu illa hadara ajali, dan menurutku wala urahu illa hadara ajali, dan menurutku ajalku sudah dekat. Wa innaka awwalu ahli baiti lihaqan bi, dan engkau adalah anggota keluargaku yang pertama kali akan menyusulku. Fattaqillaha wasbiri fa inna ni'mas salafu ana laki, maka bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, sesungguhnya sebaik-baik pendahulu adalah aku bagimu. Di sini ada kata fa inna ni'mas salaf, sebaik-baik pendahulu. Nabi SAW adalah pendahulunya Fatimah, karena Rasulullah SAW wafat sebelum Fatimah. Sehingga yang disebut salaf adalah orang yang mendahului kita, yang wafat sebelum kita. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Demikian pula saat haji wada, beliau berpesan kepada masyarakat saat lempar jumrah Aqabah yang menunjukkan dekatnya ajal beliau. Jabir radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat, di mana beliau menceritakan semua hajinya Nabi SAW dengan sangat detail. Jabir bercerita, aku melihat Nabi SAW melempar jumrah di hari Nahar. Hari Nahar berarti tanggal 10 Dzulhijjah. Dan lempar jumrah di tanggal 10 Dzulhijjah cuma 1, jumrah Aqabah saja, di atas tunggangan beliau, sambil mengatakan, lita'khudhu manasikakum, ambillah tata cara haji kalian dariku. Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi, karena bisa jadi aku tidak haji setelah haji tahun ini. Dan ternyata betul, haji yang dilaksanakan oleh Nabi SAW ketika itu adalah haji yang terakhir bagi beliau. Berapa kali beliau haji? Setelah hijrah, Nabi SAW hanya haji sekali. Sebelum hijrah, Rasulullah SAW sudah beberapa kali haji. Sehingga Rasulullah SAW ketika di Mekah ikut haji bersama yang lain, walaupun tata caranya beda dengan apa yang umumnya dilakukan oleh orang musyrikin. Baik. Di pertengahan hari Tasyrik diturunkan kepada beliau surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di pertengahan hari Tasyrik, antara tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Sehingga beliau tahu bahwa itu adalah masa dekatnya perpisahan untuk pulang selamanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan surat Idza jaa nasrullahi wal fath, kata beliau, ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iya. Surat ini merupakan tanda ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'lamahu iya, yang Allah beritahukan kepada beliau. Kenapa surat Idza jaa nasrullah ini menjadi tanda dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Penjelasannya, di surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa telah datang penaklukan kota Mekah dan kemenangan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak masyarakat yang masuk Islam. Mereka berbondong-bondong, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Engkau lihat manusia mereka masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Satu suku diwakili oleh beberapa orang menyatakan kami masuk Islam. Satu suku berikutnya menyatakan kami masuk Islam. Sehingga di Madinah dipenuhi dengan duta-duta dari berbagai macam suku. Sampai akhirnya tahun kedatangan para suku ini disebut sebagai Amul Wufud, tahun di mana banyak kedatangan tamu. Madinah banyak kedatangan tamu. Dan ketika sudah banyak orang yang masuk Islam, menunjukkan bahwasanya tugas beliau sudah selesai. Sehingga Mekah sudah ditaklukkan, daerah sekitarnya sudah banyak yang masuk Islam. Berarti tugas Nabi SAW sudah selesai.
Dan kalau tugas Nabi sudah selesai, maka berikutnya beliau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan beliau untuk banyak bertobat, mensucikan Allah dan memohon ampun. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dari situlah Ibnu Abbas memberikan kesimpulan bahwa surat An-Nasr adalah ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iyyah. Ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah beritahukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di pertengah perjalanan pulang haji wada, di sebuah mata air yang disebut dengan Khum. Mata air itu dalam bahasa Arabnya disebut Ghadir. Karena mata air disebut dengan mata air Khum, maka disebutlah Ghadir Khum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan, ala ayyuhan nas, wahai manusia, innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Yushiku ayyatiya rasulu rabbi faujiba, sesaat lagi, tidak lama lagi akan datang utusan Tuhanku, yaitu malakul maut, yaitu malaikat maut. Faujiba, lalu aku akan memenuhinya. Memenuhi panggilan malaikat maut berarti meninggal. Wa ana tarikun fiikum thaqalain, dan aku tinggalkan di tengah kalian dua hal. Yang pertama, dua pusaka. Yang pertama adalah kitabullah, fihil huda wan nur. Yang pertama adalah kitabullah, di sana ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka ambillah kitabullah, wastamsikuhu, dan berpegang teguhlah kalian terhadap kitabullah. Lalu beliau lanjutkan isi khutbahnya di Ghadir Khum. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan apa yang beliau sampaikan ini mengisyaratkan kalau ajal beliau sudah dekat, sehingga beliau mengatakan akan datang utusan dari Rabb kalian, yaitu malakul maut, dan aku akan merespon atau mendatangi panggilannya, yaitu panggilan kematian. Nah, di sini disampaikan Nabi SAW dalam bentuk isyarat. Ada sahabat yang paham dan mungkin ada sahabat yang tidak paham. Tapi bagi mereka yang paham bisa menyimpulkan ini adalah khutbah perpisahan Rasulullah SAW. Dan Anda bisa lihat setelah Nabi SAW haji wada, kemudian beliau pulang, ya, perjalanan kurang lebih 1 pekan. Akhir Dzulhijjah beliau sampai Madinah. Kemudian setelah itu beliau meninggal di bulan Rabiul Awal, sehingga kalau kita hitung akhir Dzulhijjah, Muharram, Safar, berarti Rasulullah SAW hidup pasca haji wada kurang lebih 2 bulan atau 2,5 bulan pasca haji wada. Baik, selanjutnya firasat para sahabat. Sebagian sahabat memiliki firasat akan dekatnya kematian, baik saat jihad maupun ketika di kediamannya. Tersebutlah seorang sahabat bernama Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini pamannya Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Nadhr. Jadi Anas punya bapak namanya Malik. Malik punya saudara namanya Anas. Nah, baik Anas maupun Malik ini anaknya Nadhr. Maka sahabat Anas bin Malik, anaknya Ummu Sulaim, pembantunya Nabi SAW, dengan Anas bin Nadhr adalah keponakannya. Nah, Anas bin Nadhr, beliau tidak ikut perang Badar, dan beliau menyesal kenapa tidak ikut perang Badar. Lalu beliau berjanji kalau nanti Nabi SAW mengajak para sahabat untuk perang, maka beliau tidak boleh ketinggalan. Perang yang terdekat pasca perang Badar adalah perang Uhud. Nabi SAW dan para sahabat berangkat. Anas bin Nadhr pun ikut berangkat. Ketika beliau melihat Sa'ad bin Mu'adz, ketika Anas bin Nadhr berangkat ke Uhud, ketemu Sa'ad bin Mu'adz. Lalu Anas mengatakan, ya Sa'ad bin Mu'adz, al-jannata wa rabbin Nadhr. Wahai Sa'ad bin Mu'adz,
ada surga demi Rabbnya An-Nadhr. Inni ajidu rihaha min duni Uhudin. Aku mencium aroma surga di bawah bukit Uhud. Apakah ini realita? Ataukah itu hanya kiasan semangat beliau? Ada dua kemungkinan. Bisa jadi itu adalah realita. Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada para sahabat sebagian hal yang gaib, seperti aroma surga, cahaya-cahaya yang mengisyaratkan adanya hal gaib yang mereka lihat, yang mereka dengar, sehingga membuat mereka semakin semangat. Atau mana yang kedua, aku mencium aroma surga, maksudnya adalah semangat beliau yang berkobar, sehingga seolah-olah beliau ingin segera masuk surga. Salah satu keponakan beliau mengatakan, saat Anas bin Nadhr meninggal dunia dalam peristiwa Uhud, beliau termasuk di antara syuhada Uhud. Ketika Anas bin Nadhr meninggal dunia, salah satu keponakan beliau mengatakan, aku jumpai ada sekitar 80 sekian bekas luka sayatan di badan beliau. Masya Allah. Sampai akhirnya beliau meninggal. Ada 80 sekian bekas luka, baik tusukan, kemudian sobekan, kena tombak, kena panah, kena pedang, sebanyak 80. Kemudian meninggal. Masya Allah. Dan ini salah satu di antara contoh bagaimana perjuangan yang dialami oleh para sahabat. Ketika mereka ikut perang, kemudian mereka selesai perang, hanya ada dua kemungkinan. Satu, mati. Yang kedua, pulang cacat. Sehingga para sahabat di masa silam, ada yang tangannya putus, jari putus, badannya penuh luka. Mereka memang selamat, masih hidup. Perang selesai, menang, tapi badan penuh luka. Sehingga kebayang gak sahabat itu kayak apa? Mungkin badannya penuh dengan keloid bekas luka. Di sini ada luka, di punggung ada luka, penuh dengan keloid. Lelaki zaman sekarang badannya mulus, nggak ada keloid. Bahkan kadang merawat badannya seperti layaknya seorang wanita. Lelaki masa sahabat, badan mereka adalah badan yang penuh perjuangan. Dan bukti perjuangan itu sampai jadi bekas-bekas luka yang nempel di badan. Demikian pula yang dialami oleh Abdullah, ayahnya Jabir. Jabir bercerita tentang ayahnya ketika hendak ikut perang Uhud. Lamma hadara Uhudun da'ani abi minal lail. Ketika akan ada peristiwa perang Uhud, ayahku memanggilku di waktu malam. Faqala, lalu bapaknya Jabir bin Abdullah bin Haram. Abdullah ini bapaknya Jabir meninggal ketika perang Uhud. Ma urani illa maqtula fi awwali man yuqtalu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya aku menyangka aku akan terbunuh dalam deretan orang yang pertama kali terbunuh di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka. Dan aku tidak memiliki anak yang lebih aku sayangi setelah aku meninggal selain kamu. Karena Jabir anak laki-laki satu-satunya, sedangkan adik-adiknya perempuan semua. Ghaira nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna alayya dainan faqdi. Aku punya utang. Nanti kalau aku mati, lunasi utangku. Wastausi bi akhawatika khaira. Rawat saudari-saudarimu dengan baik. Fa asbahna fa kana awwala qatilin. Keesokan harinya, benar, ternyata Abdullah, ayahnya Jabir, adalah orang yang pertama kali terbunuh dalam peristiwa perang Uhud. Nah, dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa sahabat terkadang mereka merasa kematian itu sudah dekat. Firasat itu ada. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala buktikan kebenarannya. Dan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, saat bapaknya meninggal, bapaknya meninggalkan utang
dan meninggalkan anak-anak perempuan, saudara-saudarinya Jabir, untuk dirawat sama Jabir. Sehingga beban Jabir ketika itu cukup berat. Harus menanggung nafkah dirinya, saudari-saudarinya, dan menutupi utang bapaknya. Akhirnya beliau minta tolong kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW minta kepada Jabir, kumpulkan sisa harta yang masih ada. Terus dikumpulin. Setelah kumpul, diundang semua yang punya piutang kepada bapaknya Jabir, kepada Abdullah. Kumpul mereka semua. Nabi SAW minta, jangan sentuh sisa harta yang kau kumpulkan sebelum aku datang. Setelah dikumpulin, undangan pada datang. Lalu nunggu Rasulullah SAW datang. Ketika Nabi SAW datang, beliau doakan sisa harta tadi. Lalu setelah itu beliau minta kepada semua yang punya piutang, silahkan kalian ambil sejumlah utang yang kalian miliki. Aja ngambil sesuai dengan utangnya yang pernah dikasihkan kepada Abdullah. Setelah mereka semuanya mengambil, masih sisa. Padahal secara perhitungan itu mungkin gak cukup. Tapi karena doa Nabi SAW, ternyata harta itu bertambah. Dan ini bagian dari mukjizat Rasulullah SAW. Taib. Selanjutnya catatan tentang jimat menunda kematian. Betulkah jimat itu bisa menunda kematian? Ada sebagian orang yang punya keyakinan seperti ini. Sehingga kalau orang itu punya jimat, matinya susah. Kalau punya jimat, matinya jadi bertambah lama. Al-Quran menegaskan, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Setiap umat itu punya ajal. Apabila telah datang ajal kepada mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa ditunda maupun dipercepat walaupun sesaat. Kalau ajal sudah datang, minta 1 detik sekalipun gak bakalan bisa. Diundur 1 detik, dipercepat 1 detik gak bisa. Sebab kapan orang itu mati telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun." Tidak ada satu umat pun yang dapat mendahului ajalnya. Wa ma yastakhirun, dan mereka juga tidak dapat menundanya. Kalau memang belum waktunya mati, selamanya dia tidak akan mati sampai Allah kehendaki untuk mati. Karena dia belum waktunya mati. Ada orang yang berkali-kali mengalami uji coba pembunuhan, tapi nggak berhasil. Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia belum waktunya mati. Sehingga walaupun dia berada di tengah bahaya yang peluang matinya besar, sepanjang tidak ada ketetapan takdir Allah dia mati, maka dia tidak akan mati. Ada sekitar 6 ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa ajal tidak bisa dipercepat atau ditunda sedikit pun. Karena batas ajal di luar kendali manusia. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Manusia tidak punya nyawa, sehingga manusia tidak bisa memberi nyawa dan juga tidak bisa mencabut nyawa. Kalau orang membunuh orang itu, Pak, berarti kan dia mencabut nyawa orang lain. Bukan karena dia mencabut nyawa, dia melakukan upaya pembunuhan. Kalau Allah tidak berkehendak orang ini mati, dia nggak bakalan mati. Ditembak kok nggak mati, Pak? Sudah dipenggal kepalanya kok nggak mati? Ya mungkin saja. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa jadi ketika dipenggal, entah ada sebab apa begitu, mungkin pedangnya patah atau apa. Karena hanya Allah yang mencabut nyawa hambanya. Andaikan semua manusia bisa bersekongkol untuk membunuh 1 jiwa, mereka tidak akan berhasil jika Allah belum takdirkan untuk mati. Ada satu cerita ya, kejadian ini di Jakarta. Ya tepatnya di Rasuna ini, di epicentrum. Ada salah satu jamaah yang beliau punya tempat usaha di Jakarta Pusat. Dan sering didatangi preman
kemudian dipalak sama preman. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya orang-orang dari luar Jakarta, ya dari luar Jawa. Sampai akhirnya satpam, kemudian pegawai yang kerja di waktu malam itu sering diteror. Mereka memang minta duit, nggak sampai membunuh. Kemudian jamaah ini minta tolong ke saya, ada nggak teman yang bisa jaga malam dan berani membereskan para preman. Saya punya kawan, kayaknya mungkin beliau bisa. Akhirnya saya hubungi dan bersedia. Datanglah kawan saya ke Jakarta. Nah, kawan saya tidak punya kesaktian apapun, tapi mungkin karena badannya itu dumpal, ya, badannya kuat, sehingga beliau kalau dilihat dari sisi fisik bukan tipe orang yang penakut dan bukan tipe orang yang mudah dikalahkan kalau bertarung. Tapi begini, nah saat preman itu datang, kawan saya bilang, kalaupun saya itu ditembak sampai mengenai kepala saya, kalau memang Allah belum takdirkan saya mati, saya tidak akan mati. Nah, menurut preman tadi, yang mereka ini bukan orang beragama, mereka memahami, wah berarti orang ini sakti, kebal dia, ditembak saja nggak mati. Tapi kawan saya kan bilang, andai kan kepala saya ditembak, kalau Allah belum takdirkan mati, maka aku tidak akan mati. Akhirnya preman tadi ketakutan, mereka menyangka kalau kawan saya ini kebal, sakti, tidak mempan senjata, sehingga mereka lari. Masya Allah. Dan ternyata keyakinan seorang hamba bisa membuat orang lain jadi ketakutan. Baik, kembali ke sini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Ketahuilah bahasanya umat ini, andaikan mereka semua bergabung untuk memberikan sesuap nasi kepada kamu, andaikan seluruh umat manusia mereka berkumpul berusaha untuk memberikan sesuap nasi kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak akan mampu untuk melakukannya kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan untuk kau terima. Walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in, kalaupun mereka berkumpul untuk menyakitimu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Mereka tidak akan mampu untuk menyakitimu kecuali untuk sesuatu yang Allah tetapkan mengenai dirimu. Sehingga sehebat apapun usaha manusia untuk menyelamatkan diri atau menyelamatkan diri orang lain, jika Allah tidak berkehendak, maka yang akan terjadi adalah sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Nah, sekarang kembali kepada masalah jimat tadi. Betul nggak jimat itu bisa menunda kematian? Ada sebagian orang yang memiliki anggapan semacam ini, bahwa ketika orang punya jimat cenderung matinya susah. Apakah berarti pakai jimat bisa menunda ajal? Tentu saja anggapan ini tidak benar, bertentangan dengan banyak ayat yang tadi kita baca. Sebab batas ajal telah Allah tetapkan, sehingga tidak mungkin dipercepat atau diperlambat. Lalu mengapa mereka yang memakai jimat matinya susah, sementara dia sudah mengalami sekarat dalam waktu yang lama? Bukan karena matinya susah, namun karena memang belum datang ajalnya. Ya karena memang belum waktunya mati, ya nggak mati. Tapi Pak, ini kan sudah lama, dia sudah berkali-kali opnam, keluar masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit. Begitu jimatnya dirusak, mati. Nah, berarti kan mereka tertunda mati karena jimat. Bukan itu. Memang dia belum waktunya mati. Dan Allah Ta'ala tetapkan mati pasca jimatnya dirusak. Nah terus kejadian ketika dia nggak mati-mati itu gimana? Nah di sini. Dia mengalami kesusahan menjelang wafat sebagai hukuman dari Allah. Hukuman dari Allah. Allah kasih hukuman kepada orang ini menjelang kematiannya. Banyak orang kafir atau orang fasik yang merasakan kesakitan
yang lebih saat mendekati kematian. Sehingga menjelang wafat dia mengalami sakit yang sangat parah. Allah berikan hukuman kepada mereka menjelang kematiannya. Masya Allah. Sehingga bukan kemudian matinya tertunda, tapi mereka dihukum oleh Allah dengan kesakitan yang parah menjelang kematiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, contoh orang yang mengalami hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Sekiranya kamu dapat melihat ketika orang-orang zalim fi ghamaratil maut, berada dalam sakaratul maut. Disebut ghamaratul maut karena kematian ini bisa menutupi kesadaran. Sehingga menjelang wafat orang itu kadang kesadarannya hilang, saking pusingnya, saking sakitnya. Wal malaikatu basitu aydihim. Sementara para malaikat yang mencabut nyawanya, mereka membentangkan tangannya sambil mengatakan akhriju anfusakum. Keluarkanlah arwah kalian. Al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Pada hari ini kau akan dibalas dengan azab yang menghinakan disebabkan karena kalian berbicara atas nama Allah ghairal haqqi, yang enggak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah. Sombong terhadap ayat Allah artinya dia tidak mau mengimaninya. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi ketika sakaratul maut orang kafir. Mereka dipukuli oleh malakul maut sampai kemudian arwahnya keluar. Beliau mengatakan, wa dzalika annal kafira idza ihtadara basyaratuhul malaikah bil azab wan nakal. Karena orang kafir ketika dalam sakaratul maut, basyaratuhul malaikah, mereka diberitahu oleh malaikat akan adanya azab dan siksa yang pedih. Wal aghlal was salasil, berupa belenggu dan rantai. Wal jahim wal hamim, neraka dan hamim. Al hamim, ya, air yang mendidih. Wa ghadabir rahmanir rahim, dan murka Allah. Fatatafarraqa ruhuhu fi jasadi, maka arwah itu langsung mencengkram ke seluruh jasad. Wa ta'sa wa ta'bal khuruj, tidak mau keluar. Fatadribuhumul malaika, kemudian dipukuli oleh malaikat yang dikatakan dalam ayat ini basitu aydihim akhriju anfusakum. Malaikat membentangkan tangannya sambil mengatakan ayo keluarkan ruh kalian. Fatadribuhumul malaika, maka mereka dipukuli oleh malaikat hatta takhruja arwahuhum min ajsadihim, sampai ruh itu keluar dari jasad mereka. Dan ini proses gaib yang diceritakan dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh para ulama, dan ini sejalan seperti yang disebutkan dalam hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nah, selanjutnya yang ke-10, catatan tentang kematian mukmin. Semua pemeluk agama mengklaim bahwa kematian adalah tempat untuk istirahat. Mereka sebut rest in peace, istirahat dalam kedamaian. Sejatinya siapa yang berhak untuk mendapatkan gelar ini? Hanya mukmin yang baik. Hanya mukmin yang mengalami itu. Kematian mukmin adalah istirahat dalam kedamaian. Selain yang beriman atau orang jahat, orang yang banyak berbuat zalim, dia tidak berada dalam kondisi ini. Kematian bagi mukmin adalah kesempatan mereka untuk istirahat yang sesungguhnya. Karena pasca kematian mereka akan mendapatkan balasan yang sempurna di sisi Allah. Nabi SAW bersabda, "Walakinnal mu'mina idza hadarahul maut busyira biridwanillahi wa karamati." Ketika seorang mukmin itu didatangi oleh kematian, busyira biridwanillahi wa karamati,
maka dia diberi kabar gembira dengan keridhaan dan kemuliaan Allah. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih dia cintai selain janji yang ada di hadapannya. Allah akan ngasih ini, ngasih ini, ngasih ini. Fa'ahabba liqa Allah, sehingga dia pingin ketemu Allah. Wa ahabballahu liqa'ahu, dan Allah pun senang untuk ketemu dengan dia, karena dia pingin ketemu Allah. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir dihadiri kematian, maka ditunjukkan kepadanya kau akan mendapatkan azab murka Allah. Ya. Fa'akraha ilahi mimma amamahu, maka dia pun membenci, gak suka dengan apa yang ada di depannya. Fakariha liqa Allah, sehingga dia gak suka untuk ketemu Allah. Wa karihallahu liqa'ahu, dan Allah pun gak suka untuk ketemu dengan dia. Disitulah kenapa seorang mukmin ketika dia ingin ketemu Allah, punya semangat untuk ketemu Allah, maka Allah senang dengan ketemu orang mukmin ini. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka turun para malaikat kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan, malaikat mengatakan jangan takut, jangan sedih kepada hamba ini adalah menjelang kematiannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, laisa lil mu'mini rahatun duna liqa'illahi azza wa jal. Seorang mukmin tidak akan benar-benar merasakan istirahat sebelum dia berjumpa dengan Allah azza wa jal. Masya Allah. Perjumpaan kita dengan Allah semoga menjadi istirahat yang sejatinya dari lelahnya dunia. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian itu sebagai kesempatan istirahat bagi kami, min kulli syarrin, dari segala bentuk keburukan. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Jadikanlah kehidupan itu sumber tambahan bagi kami untuk mendapatkan kebaikan, dan kematian kesempatan istirahat bagi kami dari segala bentuk keburukan. Kabar gembira bagi mukmin menjelang kematiannya telah disebutkan oleh Allah di surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Sesungguhnya orang yang mengikrarkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu, kalian jangan sedih dan jangan takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ibnu Katsir mengatakan, qala Mujahid As-Sudi wa Zaid bin Aslam wa ibnuhu. Mujahid As-Sudi, Zaid bin Aslam dan anaknya, yakni mereka mengatakan indal mauti qailin, pada saat kematian para malaikat itu berkata kepada calon mayit, alla takhafu, jangan kalian takut, kamu jangan takut. Masya Allah. Sehingga menjelang wafat disampaikan oleh malaikat, gak usah takut, karena dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau akan datang untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah taala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Yaquluna salamun alaikum, lalu para malaikat itu menyambut dengan mengatakan salamun alaikum, salamun alaikum, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun.
silahkan masuk ke dalam surga disebabkan amal yang telah kalian kerjakan. Disambut oleh malaikat dengan sambutan salam. Salamun alaikum. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Silahkan masuk surga. Semoga ini akan kita alami ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk selamanya. Baik, walhamdulillah selesai untuk bab yang pertama, apa itu kematian. Berikutnya kita akan beralih ke kisah kematian para nabi. Di bab yang kedua ini kami angkat untuk mengambil pelajaran dari peristiwa kematian yang dialami oleh manusia-manusia terbaik. Tidak hanya Nabi Muhammad SAW, juga para nabi yang lain. Ada sejuta hikmah yang bisa kita gali dari peristiwa kematian wafatnya para nabi. Walaupun tidak semuanya dikisahkan dalam Al-Quran maupun hadis. Namun sebelum kita mengutip kisah wafatnya para nabi, terlebih dahulu kita akan bahas 3 catatan terkait wafatnya para nabi. Pertama, bahwa para nabi itu manusia yang bisa mati. Sehingga nggak ada ceritanya nabi bertahan hidup, nggak ada. Loh Pak, katanya Nabi Khidir itu hidup Pak. Kata siapa? Nabi Khidir sebagaimana nabi yang lain. Katanya Nabi Ilyas masih hidup. Kata siapa? Berapa ribu tahun jadinya? Memang Allah kuasa untuk mempertahankan manusia tetap hidup dalam waktu yang panjang. Namun untuk memastikan bahwasanya si A bertahan hidup, si B bertahan hidup, harus ada dalil. Dan satu-satunya nabi yang dinaskan dalam Al-Quran bahwa beliau belum mati adalah Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak pernah membunuh Isa, mereka tidak pernah menyalib Isa, walakin syubbiha lahum. Namun ada orang yang diserupakan dengan Isa. Dan orang itulah yang jadi korban pembunuhan. Siapa itu Pak? Salah satu di antara muridnya Nabi Isa alaihissalam, dan dia wajahnya diubah oleh Allah mirip seperti Isa, kemudian dialah yang dibunuh oleh tentara orang-orang Yahudi yang mereka tidak suka dengan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa kata Allah, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Namun Allah Ta'ala mengangkatnya Nabi Isa. Allah mengangkat beliau. Ini seperti yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kondisi Nabi Isa di surat An-Nisa. Wa qaulihim inna qatalna al-Masih ibn Maryam Rasulullah. Mereka mengatakan kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam, sang utusan Allah. Lalu Allah bantah, wa ma qataluhu. Mereka tidak pernah membunuh Isa. Wa ma salabuhu. Mereka tidak pernah menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum. Tapi ada orang yang diserupakan dengan Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min. Dan sesungguhnya orang yang berbeda pendapat dalam hal ini, karena di tengah mereka juga terjadi perbedaan pendapat. Betul apa yang dibunuh itu Isa, yang disalib itu Isa. Mereka lafi syakkim minhu, dalam keraguan. Ma lahum bihi min ilmin. Mereka enggak punya ilmu. Illa tiba'adh dhanni, selain hanya prasangka dan prasangka. Tapi katanya kayak gitu. Katanya siapa? Wa ma qataluhu yaqina. Yang bunuh pun enggak yakin kalau itu Isa. Cuman anggap saja itu Isa. Karena terkadang ada orang yang menampakkan gaya tertentu tidak sesuai dengan batinnya. Jadi contoh misalnya perang Iran sama Amerika. Yang pro Amerika dia bilang Amerika menang, yang pro Iran juga bilang Iran menang. Padahal ya kita tahu sama-sama banyak rusak secara fisik baik negara Israel maupun Iran sendiri. Tapi ada yang kemudian euforia, oh Iran menang, terus di share kemana-mana Iran menang. Ya nggak taunya ada banyak korban yang banyak mati di Iran.
Bal rafa'ahu Allahu ilaihi, namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa kepadanya. Sehingga Nabi Isa diangkat oleh Allah. Pertanyaannya, yang diangkat itu ruhnya atau ruh dan jasad? Kalau jasad saja kan tidak mungkin ya. Hanya ada kemungkinan ruh saja, jasadnya ditinggal di bumi, atau ruh dan jasad. Kalau ruh saja dan jasadnya ditinggal di bumi, berarti kan mati. Sama bedanya dengan orang mati yang lain. Berarti mereka klaim orang Yahudi berhasil membunuh Isa benar. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabu. Mereka tidak pernah membunuh Isa dan tidak pernah menyalib Isa. Berarti yang diangkat apanya, Pak? Ya, ruh dan jasad. Sehingga fisik Nabi Isa diangkat oleh Allah. Artinya beliau tidak mati. Terus kapan beliau wafat? Beliau akan wafat di akhir zaman. Setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Kemudian beliau menjalani hidup setelah berhasil membunuh Dajjal. Kemudian beliau mengungsikan masyarakat karena akan ada Ya'juj dan Ma'juj dikeluarkan. Saat Ya'juj dan Ma'juj keluar, setelah itu mereka dibinasakan oleh Allah. Kemudian Nabi Isa turun. Lalu mereka menjalani hidup. Beliau menjalani hidup selama 7 tahun. Setelah itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau wafat di bumi pasca beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah tegaskan, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan tidak ada tugas bagi ahli kitab selain untuk beriman kepada beliau sebelum beliau mati. Artinya sebelum datang akhir zaman, kalian beriman kepada beliau. Karena nanti beliau akan diturunkan oleh Allah, kemudian beliau mati setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita meyakini bahwa para nabi adalah manusia yang bisa mati sebagaimana manusia yang lain. Allah Ta'ala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati. Musuhmu juga akan mati. Jadi sama-sama akan mati. Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kelak di hari kiamat kalian akan berdebat di hadapan Rabb kalian. Nah ini ayat yang bisa dijadikan sebagai penguat batin kalau orang itu dizalimi sama orang lain. Ada orang dizalimi sama orang lain, terus dia berpikir, saya pengen balas tapi nggak bisa. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tenang, Anda akan mati, dan mereka yang mendolimi Anda juga akan mati. Nggak ada manusia yang hidup abadi. Palestina masyarakatnya akan mati. Israel rakyatnya juga akan mati. Nggak ada yang hidup abadi. Hanya masalah ada yang mati duluan dan ada yang mati belakangan. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian akan berdebat di hari kiamat di hadapan Rabb kalian. Debat tentang masalah iman, tentang masalah siapa yang agamanya paling benar. Termasuk Nabi Muhammad SAW, beliau mati, jasadnya beliau dikubur di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu jika ada orang yang meyakini bahwa Nabi Khidir atau Ilyas atau wali siapa belum mati, ini semuanya adalah keyakinan yang tidak benar. Kalau manusia yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau meninggal dunia, apalagi yang derajatnya di bawah beliau SAW. Dan kematian seorang nabi tidak menunjukkan cacat baginya, karena itu manusiawi. Sebagaimana nabi butuh makan, nabi butuh tidur, nabi buang air sebagaimana manusia pada umumnya. Yang kedua, menjelang wafat para nabi diberi pilihan oleh malaikat maut. Para nabi ketika hendak wafat, mereka dimuliakan oleh Allah dengan cara diberi tawaran, mau mati sekarang atau nanti. Jika mereka memilih meninggal sekarang, maka nyawanya langsung dicabut oleh malakul maut. Aisyah radhiyallahu anha mendengar bahwa Nabi SAW bersabda, ma min nabiyyin yamradu, tidak ada seorang pun nabi yang sakit, illa khuyyira bainad dunya wal akhirah, kecuali dia diberi pilihan
antara tetap hidup di dunia ataukah milih akhirat. Dan ini keistimewaan bagi para nabi. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematiannya, beliau mengalami suara serak yang sangat berat. Suaranya Rasulullah SAW serak berat, tiba-tiba terucap, ma'alladzina an'amallahu alaihim, ma'alladzina an'amallahu alaihim. Aku ingin bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Kata Aisyah, di situ aku menyadari innahu yukhayyar, bahwa Nabi SAW sedang diberi pilihan, apakah bertahan ataukah mati. Disebutkan dalam riwayat yang lain, innahu lam yuqbad nabiyyun qatt, tidaklah seorang nabi diwafatkan hatta yara maq'adahu minal jannati thumma yahya au yukhayyar, kecuali sang nabi ini diperlihatkan terlebih dahulu tentang tempatnya di surga kelak di hari kiamat. Kemudian dia dihidupkan kembali, diberi kesadaran dan diberi pilihan, mau mati sekarang ataukah nanti. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika Rasulullah SAW menderita sakit yang menyebabkan wafatnya, dan saat ajal telah mendekat, kepala beliau berada di atas pangkuanku. Beliau pun pingsan. Ketika sadar, pandangannya menatap ke arah langit-langit rumah. Lalu beliau berkata, ya Allah, ma'ar rafiqil a'la, Allahumma ma'ar rafiqil a'la, Allahumma ma'ar rafiqil a'la. Ya Allah, aku ingin bersama dengan Ar-Rafiqul A'la. Teman yang mulia yang dimaksud adalah para penghuni surga yang mulia. Maka aku berkata, berarti beliau tidak memilih kami untuk menetap di dunia. Fa innahu la yakhtaruna, beliau tidak memilih kami. Saat itu pun aku sadar bahwa beliau, saat itu aku pun tahu bahwa itu adalah pembicaraannya dahulu kepada kami, dan ternyata hal itu benar, bahwa para nabi diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Karena itulah para ulama menjelaskan kenapa ada hadis yang menceritakan bahwa Nabi Isa itu menempeleng malakul maut. Nabi Musa alaihissalam menempeleng malakul maut. Kalau kita lihat hadisnya ya. Nabi Musa alaihissalam menempeleng malakul maut sampai mata malakul maut ini copot. Coba kita lihat di sini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Bukhari Muslim, ursila malakul mauti ila Musa alaihissalam, malakul maut diutus untuk menemui Musa alaihissalam. Falamma ja'ahu sakkahu, ketika malakul maut datang langsung ditempeleng oleh Musa. Faraja'a ila rabbih, kemudian beliau kembali kepada Allah. Dalam riwayat yang lain di sini ada kalimat faqafa'a ainahu, sampai matanya copot. Ya. Kita lanjutkan. Faqala, kemudian malakul maut kembali kepada Allah. Lalu malakul maut mengatakan, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, engkau mengutusku untuk menemui hamba yang dia belum mau mati. Faraddallahu alaihi ainai, kemudian Allah Ta'ala kembalikan matanya. Waqala, kemudian Allah berfirman, irji, sekarang kamu balik. Faqullahu, sampaikan kepada Musa, yadahu ala matni thawrin, falahu bikulli ma ghattat bihi yaduhu bikulli sya'ratin sanatun. Minta kepada Musa, letakkan telapak tangannya di punggung onta, di punggung thawr, sapi. Letakkan telapak tangannya di punggung sapi. Ya?
berapa jumlah bulu yang tertutupi tangan Musa. Setiap satu bulu akan dikonversi perpanjangan usia 1 tahun. Sehingga kalau di sini ketika Musa menutupkan tangannya, telapak tangannya di sapi, kok ada misalnya 1 juta bulu, sampai 1 juta, mungkin nggak sampai ya, anggaplah 1000 bulu, maka nanti usianya akan ditambah 1000 tahun. Qala, kemudian Musa bertanya, Rabbi, thumma madha? Ya Allah, setelah itu terus ngapain? Qala thummal maut, kemudian setelah itu mati. Qala, kemudian Musa mengatakan, fal'an, kalau begitu sekarang. Kalau begitu sekarang. Fa'as'alullaha ayyudniyahu minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarin. Kemudian Musa meminta kepada Allah agar didekatkan jasadnya ke Baitul Maqdis sejauh lemparan 1 batu. Qala Rasulullah SAW, falau kuntu thamma la araitukum qabra. Andaikan aku ada di sana, akan aku tunjukkan kepada kalian kuburannya. Ila janibit tariq indal kathibil ahmar. Kuburan beliau ada di tepi jalan di sebuah gundukan tanah berwarna merah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini kita lihat bahwa malakul maut ditempeleng oleh ditempeleng oleh Musa karena malakul maut mau mencabut nyawa Musa tanpa pemberitahuan, dan itu tidak boleh. Ya. Makanya Musa alaihissalam tidak disalahkan oleh Allah Ta'ala. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, inna hadhil hala min khasa'isil anbiya. Kondisi semacam ini bagian dari keistimewaan para nabi. Annahu la yuqbadu nabiyyun hatta yukhayyar. Tidak ada seorang pun nabi kecuali dia diberi pilihan bainal baqa'i fid dunya wa bainal maut, antara tetap hidup di dunia ataukah dia mati. Baik, sekarang kita lihat catatan yang ketiga. Para nabi dimakamkan di tempat di mana dia meninggal, sehingga matinya di mana, di bawah itulah kuburannya. Aisyah menceritakan kejadian saat Nabi SAW wafat. Lamma qubida Rasulullah SAW ikhtalafu fi dafni. Ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat berbeda pendapat mengenai di mana makam beliau. Faqala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Aku pernah mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu ayyudfana fihi. Allah tidaklah mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat di mana Allah senang untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat pemakamannya. Idfinuhu fi mawdi'i firashihi, maka kuburkan beliau di tempat tidur beliau. Karena Nabi SAW meninggal di situ, maka di bawahnya digali dan Rasulullah SAW dimakamkan di situ. Itulah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam ayat yang lain, Nabi SAW bersabda dari Abu Bakar As-Siddiq, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yakhulu an makanihi yudfanu min haitsu yamutu. Sesungguhnya Nabi SAW tidak dipindahkan dari tempatnya. Beliau dimakamkan di tempat beliau wafat. Fanahau firasyahu fahafaru lahu mawdi'a firasyihi. Maka mereka pun menyingkirkan tempat tidurnya, lalu menggali kubur di tempat tidur beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya yang lebih tepat perkataan Abu Bakar As-Siddiq, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dicoret ya. Ini adalah perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Walhamdulillahirabbil alamin. Setelah memahami 3 catatan ini, kemudian berikutnya adalah tentang kisah kematian para nabi yang insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Baik, silahkan. Jika ada yang mau menyampaikan sesuatu. Ini pantatnya, ini mukanya, dan titiknya. Mohon maaf, suaranya sangat pelan, kami belum bisa mendengar dengan baik. Baik, bisa diulang. Sekarang kita coba berikan kesempatan dulu untuk yang sudah resen. Silahkan, Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apakah dapat dengar suara saya? Alhamdulillah, jelas. Alhamdulillah. Masya Allah Ustaz, penyampaian hari ini sangat menyentuh hati dan berlinang air mata Ustaz mendengarkan kisah-kisah Rasulullah dan sahabat. Ustaz, yang anak ingin tanyakan tentang pernah mendengar katanya ketika sakratul maut semua yang orang kafir akan mengakui bahwasanya Allah itu Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Allah di sakratul mautnya. Apakah ini ada dalilnya atau apakah ini sahih untuk dipahami atau dipercayai? Dan berikutnya, Ana bekerja sebagai perawat di sini di luar negeri, dan kebanyakan pasiennya itu yang kalau sudah sakratul maut, Ustaz, merujuk kepada hadis